Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa bertemu meskipun melalui Zoom meeting ini. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Oke, kita lihat teman-teman kita. Wah, banyak ya. Pergi kemana anak-anak ini? Pergi ke sekolah minggu. Yuk, kita nyanyi. Satu anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, sudah banyak ya. Ternyata, yuk sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Hari ini saya boleh ke sekolah minggu meskipun melalui Zoom online. Tuhan berkati juga teman-teman yang belum join dan juga berkati guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Wah, kita siap memuji Tuhan lagi? Kita panggil Bu Maria yuk. Silakan Bu Maria. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita memuji Tuhan dengan gerakan. Ayo, kita berdiri semua ya. Kita nyanyi dengan gerakan semua loh ya, supaya sehat juga. Ayo, kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus ya. Jalan bersama Yesus, jalan bersama setiap hari. Jalan bersama Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan suka, jalan bersama setiap hari. Jangan suka, jangan suka, serta Yesus selamanya. Sekarang waktunya kita
siapkan persembahan kalian ya, yang dipimpin sama Bu Ria. Anak-anak, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalian siapkan persembahan kalian, masukkan dalam amplop. Nanti kalian masukkan setelah kita memuji Tuhan, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Masukkan ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengar. Berkati Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yumina. Silakan Kak Yumina. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya memberi untuk rumah Tuhan. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu kan ini kotak persembahan yang setiap hari Minggu kita memberikan persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu buat apa ya kira-kira? Ternyata untuk pekerjaan Tuhan, atau yang butuh buat gereja dan juga keperluan lainnya. Nah, firman Tuhan hari ini juga berkaitan dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, anak-anak, apa kalian ingat cerita tentang Musa? Pasti ingat enggak? Nah, ini adalah Bapak Musa. Ini adalah Bapak Musa ya. Bapak Musa ini orang yang dipanggil Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian akan dibawa ke tanah Kanaan, suatu tanah yang negeri, suatu tanah yang indah dan subur, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi sebelum mereka sampai di tanah Kanaan ya, anak-anak, bangsa Israel harus melewati padang belantara. Nah, anak tahu padang belantara itu tidak enak. Itu cuma ada pasir, batu, dan juga tumbuh-tumbuhannya juga kering. Tidak ada pohon-pohon yang hijau, tidak ada sawah, tidak ada buah-buahan. Wah, pokoknya tidak enak. Dan bangsa Israel cukup lama loh tinggal di situ. Tapi Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Dan Tuhan juga memberikan mereka seorang pemimpin yang baik dan juga sabar, yaitu Bapak Musa. Ya. Nah, sekarang waktu bangsa Israel berjalan, akhirnya mereka tiba di suatu gunung namanya Gunung Sinai. Ya, bangsa Israel mulai berkemah. Mereka berkemah di bawahnya Gunung Sinai. Ya, mereka berkemah. Setelah mereka berkemah, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepada Musa.
suruhlah bangsa Israel untuk memberikan persembahan untukku, untuk Tuhan, ya. Persembahan khusus, ya, persembahan khusus yang terdorong dari hati mereka. Nah, persembahan itu berupa emas, perak, tembaga, terus ada permata, ada kain ungu tua, ada bulu kambing, ada kulit domba. Nah, seperti ini ya. Ya, banyak sekali barang-barang yang mereka bawa, barang-barang berharga dari bangsa Israel. Nah, setelah Tuhan berbicara kepada Musa, Musa memanggil bangsa Israel. Musa memanggil mereka dan memberitahu. Setelah itu bangsa Israel senang. Kenapa mereka senang? Karena barang-barang yang mereka bawa akan dibangun kemah suci, ya. Kemah suci di mana Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka membawa semua, ya. Mereka membawa emas, ada perak, ada kain, ya. Mereka membawa semua barang-barang berharga mereka. Nah, setelah mereka membawa barang-barang berharga mereka, anak-anak, bagaimana ya caranya membangun kemah suci itu? Ternyata Tuhan juga yang menunjukkan caranya. Tuhan memilih seseorang, namanya itu Bezalel. Nah, Bezalel ini dari suku Yehuda. Nah, dari suku Yehuda, Bezalel ini pandai membuat bahan-bahan dari emas, dari tembaga, dari besi. Bezalel ini juga pintar mengukir. Nah, setelah itu Tuhan juga memilih seseorang lagi, namanya Aholiab. Aholiab ini dari suku Dan. Nah, Aholiab ini pintar mengatur dan mengajar tukang-tukang, ya, yang mau bekerja sebagai tukang kayu, tukang tembaga, tukang besi. Dan Aholiab ini juga pandai besi. Wah, anak-anak, Tuhanlah yang memberikan keahlian, kepintaran, pengertian kepada Bezalel dan Aholiab dan juga orang-orang yang mau bekerja untuk membangun kemah suci. Nah, kemah suci itu juga disebut kemah pertemuan. Kenapa ya kok kemah suci disebut kemah pertemuan? Karena seperti tadi Kak Yumina bilang, bangsa Israel bisa bertemu dengan Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, ya. Nah, anak-anak, seperti ini bentuk kemah sucinya. Nah, seperti ini kemah sucinya, ya. Setelah kemah sucinya sudah jadi, sudah dibuat, ya, tiba-tiba ada awan menutupi kemah suci dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah pertemuan. Nah, jadi orang bangsa Israel tidak bisa masuk, apalagi Musa juga tidak bisa masuk. Nah, anak-anak, di saat kita beribadah, ya, kita tidak boleh main-main, ya. Nah, karena apa? Tuhan itu hadir saat kita beribadah. Walaupun anak-anak beribadah di rumah maupun di gereja, Tuhan itu hadir. Jadi tidak boleh main-main, apalagi mainan HP, yang suka main HP, ya. Nah, tidak boleh, harus sopan, hormat, menyembah Tuhan. Nah, Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu siang. Tuhan memberikan tiang awan. Nah, pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan. Nah, pada waktu awan itu naik, berarti bangsa Israel berangkat. Tapi kalau awan itu tidak naik dari kemah suci atau kemah pertemuan, berarti bangsa Israel tidak berangkat. Nah, pada waktu siang hari, Tuhan juga memberikan tiang api di dalam kemah suci. Nah, anak-anak,
kita bersyukur ya. Nah, Tuhan memelihara kita dan Tuhan memberkati kita. Jadi seharusnya kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus. Tidak boleh dengan terpaksa ya, atau sedih kasih persembahan buat Tuhan pakai sedih ya, gak boleh, harus dengan sukacita. Nah, kalau zamannya bangsa Israel, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kalau untuk sekarang ini ya, Tuhan memberikan kita apa yang selalu menolong kita? Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang selalu menolong kita ya. Nah, jadi kita bersyukur ya Tuhan memelihara kita. Oke anak-anak, cerita minggu ini sampai di sini, nanti akan bersambung lagi minggu depannya. Oke anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dipimpin sama Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Waktunya kita buka Alkitab kalian ya, di kitab Amsal ya. Kitab Amsal itu perjanjian lama, setelah yang di tengah-tengah Mazmur, sebelahnya lagi kitab Amsal ya. Kita buka bersama-sama. Amsal 3 ayat 9a. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekali lagi ya. Kecil sedikit cuma sampai aja ya. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Udah. Sekarang kita waktunya mau aktivitas ya, yang dipimpin oleh Bu Christine. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana orang-orang itu mau memberikan hartanya, miliknya untuk membangun rumah Tuhan. Nah, pada zaman dulu rumah Tuhan gambarnya seperti ini. Sekarang kita juga mau menggambar gereja, di mana gereja saat ini boleh dikatakan sebagai rumah Tuhan. Kalau tidak ada COVID, kamu bisa ke sekolah minggu, mama papa ke gereja, kamu masuk kelas sekolah minggu. Nah, keluarkan sekarang kertas yang sudah kamu siapkan dan pensilmu, lalu gambarlah rumah Tuhan atau gereja yang kamu bisa. Setelah itu kamu beri warna yang bagus, lalu kamu foto, nanti kamu kirimkan. Minta tolong mama untuk mengirimkan foto gambar daripada gereja yang kamu buat ke grupnya orang tua di sekolah minggu. Nah, silakan mengerjakan. Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita yang akan dipimpin oleh Kak Mutia. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah memberi persembahan memuji Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas Tuhan. Bapa, biarlah setiap rangkaian ibadah kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.